dong. Nah, Sebuah recehan. Kameranya di bawah banget. Aku malas megangin. Gak ada meja. Nggak ada apa gitu, meja apa-apa. Malas ngambil. Dasar. Ya, aku tim mager. Nah, tapi jadi aku tadi ketemu masalahnya. Jadi nggak bisa bareng sama screen recorder ternyata. Ketika dipasang screen recorder, mic-nya malah masuk ke screen recorder, jadi nggak masuk ke Instagram gitu ternyata. Bagus. Ternyata di situ masalahnya. Tadi di restart juga. Iya, pakai dari start segala. Videonya kan Tapi bisa di-save. Bisa nggak ya? Bisa di save ke handphone nanti? Atau Hasil live-nya? belum pernah nyoba. Nggak tahu deh. Ya nanti kita lihat aja lah ya. Ya ini kita percobaan pertama kali ya, live stream. Sungguh berasa gaptek. Iya benar. Oke lah, ya penontonnya aku sendiri ya. Emang nggak gede banget sebenarnya. Pakai ini. Lol. Apaan? Oke, kita mulai aja ya Us ya. Nggak apa-apa lah penontonnya sedikit, nanti kita upload di YouTube Iya. lah. Insya Allah nanti sama di IGTV kita upload. Gimana Us kabar? Not bad. Masih pemulihan, Mbak. Oh, iya. Not bad. Ini dulu lah, apa namanya? Bumper dulu, lupa lagi. Bumper dulu. Monggo silahkan yuk. Bumper dulu ya, sebelum kita mulai. Hai Peacemaker, salam peace, shalom. Salam. Oke, selamat datang di video Peacemaker Lab. Kali ini ada gua, bareng Bang Gulam dan juga Auna Shida. Lu mau dipanggil Auna Shida atau Us atau Uswah? Seterah dah. Terakhir. Oke, dengan Instagram Auna Shida ya. Kali ini kita live bareng. Di live ini kita mau bahas tentang perdamaian dari perspektifnya Uchiha Madara. Waduh. ya jadi ya gue ngerasa ada yang spesial yang perlu kita angkat buat dibahas bareng-bareng dari Uchiha Madara, karena perspektifnya terhadap perdamaian itu menarik banget sebetulnya gitu. Dan kayak gimana pembahasannya, nah ini gue udah bersama-sama, lu disebutnya apa ya? Otaku, wibu, wota. Saya otaku aja. Otaku ya, lebih ke otaku ya. Aja. Iya. Nggak di wibu, nggak wota ya. Enggak. Nggak sering dengerin lagu-lagu AKB. Jarang sih. Saya Aqua Times, Depa PP gitu. Wah. Agak. Udah ada yang join ya. Halo Dio Bastiawan sama Yustia 13. Thank you yang udah join. Ada Via juga, ini Via dengan tanya panjang banget Via gitu ya. Ada yang join. Thank you yang udah join di sini. Kita ngobrol-ngobrol santai sebelumnya di sini ya. Bahas tadi yang gue bilang, kita akan bahas perdamaian dari perspektifnya Uchiha Madara, karena ya Uchiha Madara punya perspektif perdamaian yang menarik banget sih buat dibahas gitu ya. Nah, oke, sebelum kita bahas tentang Uchiha Madara, mungkin gue mau ini dulu kali ya, nyapa-nyapa dulu. Gimana Us, kabarnya? Sehat ya? Basa-basi dulu. Not bad. Di rumah udah ngapain aja selama masa karantina ini? Apa ya? Baca-baca, megang laptop. Sedap. Masih kuliah online ya? Agak. Hah? Udah selesai kuliahnya? Udah, tinggal bimbing. Oh iya kan? Tapi belum bimbingan. Kamu kan skripsian ya? Lupa. Ya kamu tuh skripsian.
Bimbingan online sering apa enggak? Aduh, kayaknya Aduh. bisa disebut deh punya mahasiswa kayak aku. Waduh. Ya, it's okay lah, nggak apa-apa. Itu adalah dilematika setiap mahasiswa yang seperti itulah ya. Kalau anak-anak Iya, SMA belum ngerasain kayak gini, kayak dilemanya mahasiswa, ya enggak? Di sekarang di mana, di Boyolali atau di Solo? Boyolali, Di Boyolali. iya dong. Mm-mm. Keadaan Boyolali gimana selama masa masa WFH ini, masa-masa inilah. Gimana keadaan Boyolali? Boyolali secara keseluruhan yang positif baru satu pun itu dirawat Oh gitu. di rumah sakit daerah. Itu baru satu sih. Yang Baru satu ya. Ya. Kalau Untuk di daerahku, aktivitas, kalau di daerahku aktivitas pasar masih rame, pasar rame, oke. tapi sadranan udah nggak ada, ditiadakan sadranan. Sadranan, apaan tuh sadranan? Nyekar. Oh, nyekar. Sebelum ini ya, sebelum bulan puasa ya biasanya ya? Oh, Kalau nyadranan. kan kalau di punya aku tuh kayak ada acara besar gitu di Makkah. Oke. Rauful Hadi, Mas Gul ganteng amat yoi, soalnya pakai lighting. Pakai lighting udah cukur. Jadi aman lah, istilahnya aman lah ya Boyolali ya. Ini di Jogja juga sebenarnya udah mulai rame sih ini juga. Kayaknya udah mulai banyak pemudik yang datang gitu. Di satu sisi mahasiswa dan pelajarnya pada pulang kampung, tapi ya para perantau dari asli orang Jogja pada balik lagi ke Jogja juga. Jadi ya, Mantap. ya sama aja sebetulnya. Kayaknya liburnya Oke. bakal ditambah deh. Iya, ini aja beberapa sekolah di Jogja aja nambah lagi. Jadi masa liburnya tuh setiap 2 minggu. Jadi 2 minggu, nanti pas di minggu yang hari-hari terakhir nunggu kabar kepastian, habis itu baru tambah lagi kalau kondisinya belum menentukan kayak gini. Ya gitulah. Ya kita perlu memaklumi itu. Yaudah ya, sampai di situ aja bahas tentang situasi kondisi kita saat ini terkait dengan corona. Ya semua orang tahu lah kondisi corona ya seperti ini gitu kan. Sekarang kita bahas aja yang non corona di sini mah ya, kita bahas non corona lah di sini. Udah biarin yang corona mah biar media yang lain. Tapi Gimana? bahasannya bakal nyambung ke corona loh. Oh iya juga sih, bisa menarik, bisa aja, bisa, gitu banget sebetulnya. Garis gitu loh. Kebijakan Madura. Kalau beberapa poinku sih terkait dengan Madara ini, ya satu terkait dengan mungkin New World Order kayak gitu. Kalau lu suka ngikutin teori-teori konspirasi ya. New World Order, terus Politikan Trump. nuklir, ya banyak lah gitu ya. Jadi pembahasan Uchiha Madara kali ini kita lebih ke fokus ke perdamaian dunia gitu ya. Jadi ini lebih ke perdamaian dunia gitu. Ya memang ini lingkupnya global gitu. Bukan nanti ada kita nanti bisa bahas lagi yang terkait dengan berdamai dengan diri, itu juga ada dari anime Naruto ini. Nah, tapi khusus di sesi ini kita akan bahas terkait dengan perdamaian dunia secara global, kita lihatnya itu gitu ya. Oke, kamu udah namatin semua series Naruto ya, dari mulai Naruto paling pertama sampai Boruto ya? Boruto aku berhenti di 110. Dari 110. Wah, aku malah udah jauh banget, berhentinya tuh udah dari awal-awal gitu, karena merasa kalau yang nulis bukan autor aslinya atau kita kenal Masashi Kishimoto itu kayak udah nggak, ya meskipun si penulis baru ini dibimbing oleh Masashi Kishimoto atau katakanlah muridnya langsung Masashi Kishimoto, tapi ya kayak kehilangan soul-nya aja sih gitu. Aku ngelihatnya. Sense-nya beda. Iya, tesnya beda banget. Secara cerita ya, bukan di gambar sih menurutku. Secara cerita, meskipun gambar juga ada tes yang berbeda juga, tapi secara cerita ya beda lah tesnya, rasanya tuh beda banget gitu dengan apa yang dikerjain sama Masashi Kishimoto. Ya, kita sekarang mulai dari mana ya, Us ya, untuk pembahasan Uchiha Madara ini enaknya?
siapa Madara dulu deh. Kenapa Oke, siapa dia Madara? punya pemikiran kayak gitu? Iya ya. Oke, menurut Uus Madara itu gimana sih Uus? Menurut kamu Uus sebagai pembaca lengkapnya? Madara ini sosok pemimpin yang unik ya sebenarnya. Dia kan berawal dari klan yang katakanlah besar. Kan ada 2 klan besar ya. Di sebelum masa perang Shinobi itu ada 2 klan besar, klan Senju dan klan Uchiha. Ini 2 klan besar yang saat itu sangat berseteru, wes. Awalnya nih Madara ini kayak anak-anak pada umumnya gitu. Anak-anak yang suka bermain. Dia kan ketemu Hashirama Senju, ya. Pemimpin klan Senju masa depan. Hashirama ini kan mereka ketemu di sungai ya, di pinggir sungai, mainan batu kan. Nah, awal tuh mereka kayak kenalan biasa, kayak temenan biasa gitu loh. Sosok seorang Madara nih digambarkan menurut aku ya seperti pada umumnya sebenarnya, tidak banyak terkontaminasi pada awalnya. Cuman kan lambat laun adanya kepentingan klan, dan pada akhirnya kan dia antara memilih persahabatan atau kejayaan klan kan, dan dia memilih kejayaan klan itu sendiri. Sedangkan Hashirama sendiri milih pertemanan dong. Sosok Hashirama yang lembut tapi sebenarnya perawakannya nggak lembut juga. Yes. Mungkin kalau kamu tahu tambahan mungkin sama terkait dengan Uchiha itu seperti apa sih karakternya gitu? Kalau yang kamu tahu? Uchiha itu menurutku ya secara garis besar sebenarnya Uchiha itu orang-orang dari klan yang cukup disiplin. Klan yang cukup disiplin, terus mereka punya kemampuan turun-menurun yang memang dikatakan paling kuat waktu itu. Sharingan. Ya benar, Sharingan. Mata Sharingan. Masa Sharingan mah punyanya. Terus abis itu para tetuahnya juga punya mata Rinnegan juga. Yes. Pendahulunya punya mata Rinnegan dan memang mata yang cukup kuat. Di samping klan Senju dan klan Uzumaki waktu itu sebagai pemegang klan segel kan. Itu sih menurutku. Dan Uchiha sebenarnya cukup keras. Gimana ya? Cukup keras dalam melatih murid-muridnya, dalam melatih anak-anak klan itu dalam mempelajari jutsu. Dan ya tahu sendiri lah, untuk cerita selanjutnya ada Sasuke yang akhirnya harus di-push banget dibandingin sama Itachi gitu kan. Tapi mungkin tambahan ya, sebetulnya ada di beberapa episode gitu dibahas bahwa sebetulnya Uchiha itu adalah klan yang memiliki cinta paling besar ya, rasa kasih yang paling besar tuh loyalitas. Loyalitas paling gede menurutku. Yes, loyalitas. Dia punya cinta kasih yang paling tinggi dibandingkan klan-klan yang lain. Nah, cuman yang menariknya kan adalah ketika si klan Uchiha sudah mencapai puncak cinta dan kasih yang tertinggi, itu akhirnya menjadi kebencian, ya enggak? Yang di situ kan yang menariknya kan. Cinta buta. Cinta buta. Tapi ya itu juga berpengaruh juga ke mata sih ya. Itu dari hatinya para klan Uchiha itu juga berpengaruh ke mata sebetulnya kan. Karena untuk membangkitkan Sharingan sendiri, dia perlu trauma. Dia perlu melewati batas emosinya dia, dan akhirnya mata Sharingan itu muncul kayak si Sasuke itu karena Itachi. Terus si Madara sendiri itu karena perpisahannya dengan Hashirama ketika dia memilih klan Uchiha dan meninggalkan Hashirama, si sahabatnya itu. Terus mata Sharingan itu mulai muncul. Menarik sih ya. Jadi kalau kita lihat nih Madara, dia kan sebetulnya ingin mencapai perdamaian sejak dia masa kecil. Kalau kita lihat latar belakangnya Madara, baik Madara maupun Hashirama Senju, ya maupun Hashirama, kita lihat mereka sama-sama dilatar belakangi karena adanya konflik awalnya saat masa kecilnya mereka. Enggak, konflik antara klan, antar klan gitu kan, antara klan Uchiha dan Senju. Mereka
akhirnya ya muak dengan kondisi seperti itu dan menginginkan perdamaian. Nah dari situ keduanya sama-sama memiliki cita-cita yang besar sebenarnya di perdamaian ya kan. Yang akhirnya dari kedua tokoh ini si Hashirama dan Madara akhirnya memiliki perbedaan pendapat terkait dengan perdamaian. Ya enggak? Yep. Nah, sekarang iya. Nah, gimana Us? Iya bener, lanjut. sorry. Oh, kita sambil TikTok aja gitu. TikTok anjir sambil TikTok. Aduh. Joget TikTok. Oke, sekarang kita ke tujuan Madara ya. Kita lihat mimpinya Madara terhadap perdamaian. Si Madara pengen dunia ini tidak ada konflik lagi, gitu kan? Dengan caranya apa? Cara membuat semua orang di dunia itu ada dalam satu kendali, atau ya katakanlah satu kendali, dan itu kendalinya itu adalah dengan dia sebagai the new god lah, katakanlah si Madara ya. Jadi new god untuk mengontrol semua manusia supaya benar-benar damai. Yang kita kenal dengan yang bulan merah ini, Mugen Tsukuyomi itu. Dengan programnya programnya Mugen Tsukuyomi untuk mencapai visi perdamaian. Jadi misinya adalah Mugen Tsukuyomi. Wah, hujan. Semoga masih kedengeran ya, jangan hujan deras. Nah, kalau kamu sendiri terus melihat visi misi yang dilakukan oleh Madara itu sendiri gimana sih dalam pandangan kamu? Aku sih balik lagi ya ke Madara sendiri, untuk dia sampai kepada cita-cita perdamaian kayak gitu. Sebenarnya nggak perlu proses lah. Maksudnya nggak tiba-tiba dia tahu Mugen Tsukuyomi dan lain sebagainya. Itu kan awalnya memang politik kontrol, maksudnya politik terpusat lah ya. Dia pinginnya gitu, agar semua klan itu merasa nyaman, merasa tentram, terus anak-anak itu dia bisa bermain bebas kayak zamannya dia kecil sama Hashirama itu. Dan sedangkan si Hashirama sendiri katakanlah politik demokratis, yang semua orang bisa semua orang bisa ikut bersuara, semua orang bisa ikut memimpin gitu kan. Tapi memang kemudian kepemimpinan itu kan perlu dipertanyakan juga untuk pemilihan Hokage juga kan. Nah, si Madara ini memandang itu, wah, apakah ini perdamaian yang benar nih? Terus kalau misalnya kayak gini, lama-lama Uchiha bakal, dia mandang karena Uchiha juga sih, mandang karena kelompoknya juga. Lama-lama Uchiha bakal musnah gitu kan, langka. Iya, bisa. Nah kemudian, ini dari ceritanya sih, kemudian dia nemuin perkamen, bukan perkamen sih, kayak buku-buku lama lah. Dari luhur-luhurnya. Sebenarnya kalau ke Boruto, nanti kalau udah di Boruto, sebenarnya itu nggak dari luhurnya sih, itu dari makhluk negara lain, makhluk dunia lain. Warnanya putih gitu. Iya, I see. Memang di Boruto tuh kayak banyak hal yang geblek ternyata begini gitu kan. Iya. Banyak yang dikacaukan gitu. Plot twist, banyak banget plot twist, termasuk juga kayak Madara kan dalam artian dia seperti pengatur kan. Tapi ketika di Boruto itu sebenarnya Madara yang dipermainkan ya. Iya. I see. Emang ya satu sisi Boruto emang kadang secara story-nya tuh geblek banget gitu kan. Oke, balik lagi ke Madara. Nah, kemudian kan prinsip Madara akhirnya berkembang dan dia mengaminkan bahwa Mugen Tsukuyomi itu adalah salah satu cara untuk dia mencapai tujuannya dengan politik kontrolnya.
kan Mugen Tsukuyomi itu kan mereka di bawah mimpi ya. Dalam Yes. ini kan capung kayak kepompong gitu kan, tidur dalam kepompong dengan mimpi-mimpi mereka tanpa perang kayak gitu kan. Menurutku pribadi untuk konsep politik kontrol sendiri, politik kontrol yang modern ya, sebenarnya bagus untuk beberapa hal. Maksudnya tidak semua hal gitu loh. Tapi kemudian jika membabi buta dan apa ya, tidak mengizinkan rakyatnya untuk bebas berinisiasi, bebas berpendapat, itu juga terlalu memaksa ya. Walaupun memang tujuannya baik. Oke, kalau kamu melihat dalam dunia Naruto antara Hashirama dan Madara, apakah kamu melihat ini kalau di dalam dunia perpolitikan yang kita di dunia nyata, ini apakah antara paham paham demokrasi dan juga paham komunisme? Apakah seperti itu kamu lihatnya? Bisa jadi. Si Hashirama ini di paham demokrasi dan si Madara itu ada di komunisme. Apa kira-kira begitu nggak sih? Kalau menurut kamu? Bisa jadi. Bisa ya? Ya misalkan kita lihat dalam dunia nyata gitu ya, kita lihat Korea Utara, terus apalagi Rusia mungkin ya, itu mewakili Madara kayaknya yang digambarkan oleh Madara, ya nggak? Kalau Korea Utara oke, tapi kalau Rusia sendiri ini mereka berkembang meskipun dengan politik komunis, perkembangannya cukup nggak melulu komunis gitu loh. Ya. Ya, karena aku koneksi kamu bos. Oh ya? Iya. Oke, apakah sudah baik-baik? Ayo. Belum. Wah, ini lancar loh di sini. Tapi nyampe kesininya kurang lancar. Nggak apa-apa. Oh, oke. Delaynya jadi 2-3 detik. Gimana teman-teman penonton yang lain yang nonton ini, siapa yang jaringannya buruk? Apakah di gue atau di bos? Coba tolong kasih tahu ya. Ya. Ya menarik ya, mereka dalam dunia nyata digambarkan oleh mereka, Hashirama dan Madara. Sekarang ada pertanyaan dari Anis Omora, apakah perdamaian itu hanya ilusi? Mungkin bukan zaman Rusia Kak, lebih ke zaman Sovietnya. Oh iya, lebih ke Sovietnya, benar. Bisa sih, si Madara ke Uni Soviet bisa, dan akhirnya Uni Soviet pun hancur dengan sendirinya ya. Aku merasakan hal yang sama dengan Gulam. Oh iya, berarti dari Upus ya. Koneksinya ya, mohon maaf ya. Tempat saya itu adalah tempat yang tenang. Gak apa-apa. Santai. Ini admin IPC Indonesia yang mana ini? Bukan aku dong. Itu si Anissa tuh. Anissa Zuhra. Oh, no, Anissa Solo. Masa? Iya. Oh, nggak tahu tuh. Anissa Solo ini. Iya kan Kak Anis? Anissa Solo. Anis mah pegang akun sendiri itu. Enggak, maksudnya ini. Apa sih? Apa? Yang tanya tadi. Oh, pertanyaan. Iya, Anis nanya tuh. Apakah perdamaian itu hanyalah ilusi? Jadi, gimana Bos? Apakah perdamaian itu hanya ilusi atau mungkin Tsukuyomi ya? Yang dalam. Menurut Bos gimana? Perdamaian itu ilusi kalau cuma omong doang. Asik, oke. Iya kan? Perdamaian itu iya. kalau cuma omong doang. Jadi perdamaian yang dicapai oleh Madara itu semuanya kan kepalsuan ya, kita tahu sendiri itu semuanya palsu. Meskipun semua orang merasakan damai gitu kan, tapi palsu gitu.
Gue ngelihatnya itu gara-gara ya tadi itu backgroundnya Madara yang dilatar belakangi dengan konflik di sana sini antara klan yang perang dunia gitu kan. Dia udah ngelewatin berapa perang dunia kan. Madara itu perang dunia 1, perang dunia Shinobi ya, perang dunia Shinobi 1, 2 sampai yang terakhir itu 3 apa 4 sih yang Naruto jadi itu 4 ya, Naruto itu 4 ya. Zamannya Jiraiya Tiga CS. itu zamannya si 3 Sanin kan. Ya, Jiraiya CS. 3 Sanin itu ya. Jadi Madara pun udah ngelewatin itu beberapa perang dunia Shinobi. Jadi ya dia merasa muak dengan perang. Akhirnya dia memilih untuk ya sudahlah kita hentikan perang itu dengan ilusi gitu, dengan mencapai semua orang tuh merasakan perdamaian gitu. Tapi ya ilusi. Jadi cuman dicokokin lagi sama Madara gitu kan. Tapi kalau kamu melihat mungkin Madara juga sendirinya akan merasa ya habis juga sih tenaganya gitu kan. Kalau Madara mati nanti bagaimana gitu kan. Ya enggak? Iya. Kayak cuma ditidurin gitu doang kan. Habis ya. itu tiba-tiba bangun. Itu ada masa kadaluarsanya lah ya, ada masa kadaluarsanya. Perdamaian yang dibikin oleh Madara. Cuman disokong oleh satu orang. Maksudnya disokong oleh satu orang aja. Sedangkan sebuah negara dalam zaman pada anime itu adalah sebuah Konohagakure gitu kan. Bahkan 5 negara kan itu akhirnya mereka berkumpul jadi satu gitu kan. Kalau sebuah konstitusi cuman disokong oleh satu orang, ya runtuh. Kan nggak cuman satu orang yang jadi warga gitu kan. Yes. Tapi kalau misalnya konstitusi disokong oleh banyak orang dengan sistem yang itu mengelola banyak orang, disokong oleh banyak orang, ya akhirnya negara itu akan maju gitu loh. Terus coba lebih deketin mikrofon kamu. Oke. Biar jelas ya. Oke. Nah, kalau kita lihat Madara itu mungkin menggambarkan di dalam dunia ini, di dunia yang kita sesungguhnya ada beberapa mungkin organisasi yang menginginkan semua negara tuh bersatu, nggak ada pembatasan lagi. Mungkin kita bisa melihat kayak ISIS, visinya ISIS yang menginginkan semua negara menjadi satu dalam satu kepemimpinan, yaitu si Madara ini gitu kan. Di satu sisi itu, terus itu kan dari dunia Islam. Ada dari dunia Barat juga. Mungkin kalau kamu teman-teman juga sering banyak mendengar atau membaca teori-teori konspirasi kayak misalkan New World Order gitu ya. Beberapa elit global katakanlah, beberapa elit global menginginkan juga hal yang sama, dunia itu dalam satu kontrol gitu. Supaya apa? Ya supaya benar-benar tercapai perdamaian itu sebetulnya. Ya Madara itu kayak menggambarkan itu banget, ya nggak sih? Yap. Karena gini, aku pun juga pernah berpikiran bahwa enak deh, kayaknya negara tentram deh kalau misalnya kayak rumah itu bentuknya sama semua, misal bentuk 21 semua kayak gitu kan. Punya pendapatan yang sama rata semua. Itu pemikiranku dulu. Karena aku mikir kayak gitu, kenapa? Iya enak gitu loh kalau misalnya dipikirin cuma satu kepala. Tapi kan kemudian dibenturkan lagi kenyataan bahwa negara itu bukan satu kepala gitu loh. Ya. Kayak misalnya skup paling kecil lah, belajar kelompok. Ada 4 orang. Yang namanya kelompok itu kan dikerjakan dengan satu kelompok gitu kan. Ya kalau belajar sendiri ya namanya mengerjakan pribadi. Dan itu memang lebih cepat gitu loh. Cuman kan tujuan dalam kerja kelompok itu adalah produktivitas masing-masing orang dalam satu kelompok gitu loh. Mungkin porsinya beda, misal ada satu orang cuma nyumbang 10%, ada satu orang cuma 25%, ada satu orang bahkan 50% gitu kan. Cuman itu tujuannya gitu loh. Itu tujuannya untuk produktivitas suatu kelompok itu sendiri. Iya. Mungkin juga akan ada kaitannya begini. Misalkan kita ambil contoh Indonesia lah ya, Indonesia merdeka. Katakanlah kalau misalkan dulu Indonesia merdeka itu atas hadiah dari Jepang atau Nippon saat itu, kita diberikan hadiah merdeka nih dari Nippon. Tapi tentunya kan kita merdeka yang kita raih itu adalah ilusi, ya enggak?
karena itu hadiah gitu, cuman hadiah. Berbeda hal dengan kalau kita memerdekakan diri sendiri gitu, berjuang sendiri. Gua rasa itu yang ya kayak contohnya itu Mandara banget gitu. Mandara itu pengen ya udah semua orang itu merdeka, semua orang damai, tapi ya lo tetap di bawah gua gitu kan. Ada hutang yang tak kasat mata. Iya. Ada hutang yang tak kasat mata. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Rauf nih diem-diem baik. Sambil jalan kita sambil interaktif aja gitu, nggak apa-apa. Sambil tanya-tanya. Ya, oke Us, kalau dalam pandangan kamu sendiri Mandara ini bagaimana untuk meraih perdamaian? Sebetulnya gini deh, mungkin aku pertanyaannya gini, ada nggak sih sisi positif yang kamu lihat dari Mandara terkait dengan pencapaian perdamaiannya? Ada dong. Yes, Iya. apa tuh? Sebenarnya kalau aku ya pribadi, quality control itu sendiri punya sisi positif sih. Ya. Karena gini, kalau semua orang kemudian demokrasi tanpa ada otoriter barang sedikit, itu juga bakal bobrok gitu loh. Kamu Ya. misal nih, ada bencana alam. Kalau misalnya nunggu demokrasi, nungguin orang runding nih, lama. Bencana alam ya nggak bakal segera ditangani gitu loh. Misalnya kayak yang kita lakoni sendiri, COVID-19. Kalau misalnya nungguin orang demokrasi, tahu sendirilah, bahkan sampai sekarang ada masih banyak orang nongkrong di luar kayak gitu kan. Ada masih orang main ke mall, malahan liburan gitu kan. Padahal pemerintah sudah memberikan warning gitu loh. Himbauan. Nah, quality control sendiri bisa dimanfaatkan di situ. Karena masa-masa genting, masa-masa penting apa ya? Masa-masa yang segera harus ditangani. Kalau nunggu beberapa kepala untuk memberikan sumbangsi juga lama gitu loh. Ya. Nah, quality control menurutku di situ perannya di situ juga ada gitu loh. Sangat perlu. Otoriter itu tidak selamanya buruk. Dan demokrasi juga tidak selamanya juga tidak baik, itu juga enggak. Itu. Ya benar, ada sisi positifnya itu yang tadi yang dikatakan Uus ya. Ya perlu juga kadang-kadang masyarakat perlu diotoriterisasikan. Apa sih istilahnya? Perlu dikontrol gitu. Ya ibarat kata perlu dikontrol lah. Kadang masyarakat juga ya nggak bisa kita sebebas-bebasnya juga gitu kan. Ya manusia ada sisi lemahnya, ada sisi baiknya gitu kan. Ya perlu ada dalam satu juga gitu, nggak bisa enggak juga gitu kan. Ya itu satu sisi. Dan ada pendapat dari Anis Amora. Dari perspektifku sih ya Kak, Mandara itu menginginkan perdamaian tapi nggak memanusiakan manusia. Dia menafikan keberagaman manusia dan potensi konflik di diri manusia. Nah ini dia. Iya, benar. Sesuai dengan peace values kita ya Us ya. Peace values di IPC dan juga Peace Generation. Apa tuh Us? Iya. Tiba-tiba blank. Kayak blank, aduh. Kacau peacemaker apa Anda? Jadi perbedaan adalah keniscayaan dan tiap-tiap orang itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda dan setiap manusia adalah unik. Nah, terkait dengan konflik Us, values konflik Us. Sumpah kayak ujian, ya ampun. Jadi konflik itu ada untuk mempersatukan. Konflik itu bukan berarti hal yang buruk. Konflik tentunya ada untuk mendewasakan.
Nah, kalau kita lihat ya, misalkan nih ya, visi misinya Madara itu tercapai 100%, Madara kan pengen udah nggak ada konflik lagi gitu ya antara manusia, udah semuanya damai, benar-benar damai, nggak ada lagi namanya konflik, itu nggak ada perang, itu nggak ada rusuh, itu udah nggak ada lah di dunia ini. Tapi kalau aku lihat pasti akan ada satu celah di mana konflik pasti muncul gitu loh, nggak bisa enggak gitu, meskipun 100% katakanlah Madara bilang ini nggak akan ada konflik lagi kalau lu ikut Mugen Tsukuyomi, tapi pasti akan ada satu celah di mana konflik itu akan muncul. Apa kira-kira, Us? Kehabisan mana? Kehabisan, yes. Iya, energi. Maksudnya gini, katakanlah itu sumber daya lah ya, sumber daya. Kalau sumber daya kan kita tahu itu disokong oleh banyak orang gitu kan. Kalau misalnya semua ikut Mugen Tsukuyomi, berarti kan sumber daya yang ada di sekitarnya nggak ada yang ngurusin dong. Dalam konteks shinobi, mereka dapat mana itu kan dari alam, dari tumbuhan, dari hewan, dari kedekatan manusia itu sendiri. Nah, sedangkan yang hidup nih, yang hidup di dunia nyata cuma Madara gitu. Yang lainnya cuma masuk ke kelompok gitu. Ya kali Madara ngurusin pertanian, ngurusin peternakan. Iya benar. Iya, itu mustahil gitu loh. Kan cuma Madara, ya walaupun mana Madara termasuk dalam kategori luar biasa ya. Ya. Emang Madara tuh shinobi luar biasa sebenarnya. Ya, emang perlu diakui itu. Sedikit tidak mungkin. Ya menarik ya. Iya sih, Mugen Tsukuyomi itu kalau kita lihat emang dia nggak bisa enggak untuk mengandalkan sumber daya alam yang ada sebetulnya kan. Dia butuh apa? Dia kan pakai pohon tuh, satu pohon. Ya pohon supaya bisa hidup kan butuh apa sih? Ya lu gimana tahu lah gimana pohon itu supaya hidup, meresap energi dari bumi ya kan. Itu satu pohon meresap energi dari bumi. Terus belum lagi bulan yang dipakai untuk sebagai matanya, bulan sebagai matanya kan perlu bulan terus ya. Jadi kalau gue lihat emang akhirnya Madara sendiri untuk mensejahterakan seluruh orang di dunia perlu mengeksploitasi akhirnya, ya kan? Lu emang eksploitasi alam akhirnya. Ya kalau aku lihat mungkin ibarat kata di dunia nyata semua orang udahlah dikasih makan, udah tentram lah hidupnya gitu. Tapi semua masyarakat nggak tahu sebetulnya banyak bumi kita yang dieksploitasi oleh satu orang ini gitu kan. Ya nggak, Us? Iya, karena Mugen Tsukuyomi sendiri sebenarnya meniadakan segala energi yang ada di dunia. Iya. Jadi dia tuh sebenarnya buat dia tumbuh itu dia meniadakan semua energi. Makanya 9 Jinchuriki itu kan dia serap kan sama si Ya, dia meniadakan semua energi, semua mana yang ada di dunia dan akhirnya terbentuklah dunia baru itu sendiri itu. Makanya 9 Jinchuriki itu kan kalau aku memahami dia sebenarnya simbol Jubi energi kali ya, 9 Jubi. Iya. Jinchuriki. Oke, sama. Iya. Oh iya, 9 Jubi. Sorry. 9 Jubi. Itu kan kalau aku memahami dia sebenarnya simbol. Kayak Shukaku itu pasir, terus yang apa? Yang dari negara petir itu ya petir. Terus yang itu kili air kan? Si apa sih tentakelus? Ya mewakili setiap elemen lah ya, elemen yang ada di dunia ya. Ya 9 Jubi itu energi alam lah katakanlah ya, energi alam yang akhirnya dieksploitasi semua energi alam dan untuk membuat halusinasi, untuk membuat perdamaian yang hanya sebatas ilusi itu. Ya, balik lagi tadi ngomongin celah ya, itu kan baru salah satu lagi. Ada lagi nggak sih celah-celah terjadinya konflik dalam perdamaian yang diciptakan oleh Madara? Kalau kita udah jalan ke Boruto, ya gimana?
Nah, aku nggak ngikutin banget Boruto nih. Kamu Iya. lebih tahu kan? Kalau kita udah jalan ke Boruto, nanti kan kita bakal tahu ada satu rasnya si siapa sih namanya ya Allah? Yang putih-putih itu loh. Aku lupa namanya. Iya, yang dari bulan. Oke, gue lupa juga namanya. Itu kan kalau udah masuk ke Boruto, berarti kan ada katakanlah sumber kehidupan yang lain. Oke. Dan mereka juga visinya adalah mengembalikan seperti pada pendahulu mereka gitu loh. Mereka kan nyerap energi juga kan. Terus berusaha untuk menghidupkan kembali pimpinan mereka gitu kan. Nah ini juga jadi gangguan gitu loh. Jadi gangguan dari luar bahwa sebuah konstitusi itu sendiri nggak bisa bertahan kalau ada gangguan dari luar juga kan. Bisa ada gangguan dari luar. Oke. Gitu. Iya, benar-benar. Iya. Madara tidak. Iya, kayaknya beberapa hal ada yang dilupakan oleh Madara. Di satu sisi dia sudah menciptakan dunianya sendiri. Ya gangguan-gangguan dari luar itu ya dia nggak memikirkan itu kayaknya ya. Dia nggak tahu kalau ada. Dia nggak tahu kalau dia mereka gitu. Iya. Dan dia nggak tahu kalau akan ada ras lain, ras manusia yang lain, spesies yang lain yang bisa saja mengganggu, yang tadi itu yang dari bulan sebetulnya, ya kan? Mengganggu jalannya. Ya pada akhirnya, ya itu salah satu celah terbesarnya juga ya. Madara tidak memikirkan seperti itu. Tapi kalaupun nanti dia terganggu oleh gangguan-gangguan itu, akhirnya dia menangani itu dengan sendiri dong, ya kan? Iya. Akhirnya percuma juga. Ya, satu sisi dia energinya udah habis buat ngurusin seluruh orang, terus dia tambah lagi ada masalah konflik lagi ya kan? Akhirnya celah konflik itu ya muncul lagi. Ya itu ya berarti ya pada akhirnya kita semua udahlah fix, kita itu nggak bisa ngehindarin konflik gitu kan. Lu mau menghindar apapun dari konflik, pasti akan ada konflik gitu kan. Gue yakin gitu kan. Pastinya ini nggak ada masalah gitu. Iya, pasti ada masalahnya. Nah, makanya menariknya itu Naruto mencoba menyadarkan Madara ya kan, bahwa ya biarin bodo amat kita beda-beda gitu kan. Ya yang penting kita kan kerjasama gitu kan. Meskipun banyak sekali perbedaan, ya konflik itu pasti ada. Naruto kan menyadari gitu. Dia menyadarkan Madara bahwa ya konflik itu pasti akan ada. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita kolaborasi ya kan antar shinobi gitu kan. Ini enggak us. Ya. Oke. Ada pandangan lain us? Yang mau nanya-nanya boleh ya. Sambil nanya sambil jalan. Rauf diem-diem aja. Ada cuman menantikan kucingnya Bang Gulam ya? Kucing gue di luar. Kalau di kamar nanti Hey. Rauf belum nonton full katanya. Ya nggak masalah gitu. Di sini kita bahas sih. Ya kan jadi penasaran kan mau nonton Naruto. Wah. Ngomong-ngomong itu waktu itu aku langsung rapel lagi tuh dari 0 sampai Perang Dunia sampai habis beneran Naruto-nya. Jadi aku kayaknya udah khatam 3 kali. Filmnya? Kalau filmnya nggak ikutin sih sebetulnya kan. Ya nyambungnya sedikit ya, nyambungnya kalau filmnya. Side story sih. Ya side story ya nyambung sedikit ya. Aku ya di core-nya aja lah, core ceritanya aja, yang paling penting yang dibikin Masashi gitu. Yang paling menarik itu. Oke. Ada lagi us yang mau diceritakan tentang perspektif pertuanya dari Madara ini? Kalau aku cukup mungkin.
segitu aja. Ini baru udah berapa menit kita diskusi? Nggak tahu. Sebenarnya kayak satu komando itu nggak cuman dalam Naruto Shippuden aja sih. Iya. Oh, yang ada ini muncul di Naruto Shippuden ya teman-teman. Jadi untuk di Naruto. Iya, Naruto Shippuden. Kalau Naruto yang doang itu belum terlalu ya, belum terlalu. Karena itu masih ceritanya masih Naruto dan ya, dua sekawannya. Kalau di Shippuden emang fokusnya udah global sih, fokusnya udah ceritanya udah mulai perdamaian dunia. Iya. Kalau di yang Naruto-nya itu bagaimana Naruto struggling terhadap dirinya sendiri sebagai Jinchuriki. Ini nanti lah bahas di sesi yang lain dengan perdamaian diri gitu, menerima diri. Ini menarik banget juga sih membahas. Iya, bahas kisah Naruto itu memang menarik. Mungkin karena memang Naruto menemani kita dari zaman kecil ya, jadi sangat hype banget. Bahkan sampai sekarang Boruto masih banyak yang ngikutin gitu loh, meskipun bukan ditulis langsung oleh Masashi Kishimoto Sensei. Ya, Sensei Masashi. Sensei. Nah, tapi kalau untuk anime sendiri, untuk apa sih? Satu Komando itu banyak kok, banyak anime tentang itu. Oke. Putus. Oke. Sama. Halo? Punya ada. Halo. Real. Batas pemakaian wajar internet. Punyaan. Punyaan. Aku diantisipasi sama smartphone bahwa sudah mencapai batas pemakaian wajar. Sombong ya, pada limited ya. Kita langsung ke kesimpulan aja kali ya, Bos. Oke, silakan Bang. Kesimpulan dari gimana, Bos? Bang Gulam, silakan lanjut ya maksudnya. Oke. Kalau gue melihatnya gini ya, bahwa satu sisi perdamaian perspektifnya Madara ada positifnya, yaitu ya perlu juga ada satu kontrol juga, cuman nggak full gitu, nggak 100%. Ya ada sisi itu butuh kita, cuman di satu sisi meskipun kita menginginkan perdamaian secara total buat seluruh masyarakat dunia, tapi akan ada, pasti akan ada satu celah konflik itu akan muncul. Ya resikonya itu pasti akan ada, resiko konflik muncul lagi itu akan ada, yakin. Jadi kita memang nggak bisa menghindari konflik yang seperti yang diinginkan Madara untuk tidak ada konflik lagi. Ya mau bagaimanapun kita harus menghadapi konflik yang tentunya datang ke kita gitu. Kalau dari kamu, Us, gimana kesimpulannya? Konflik itu keniscayaan, konflik itu pasti ada, dan dalam menangani itu sendiri ya baiknya tidak hanya melihat dari satu perspektif saja. Banyak perspektif yang perlu dipertimbangkan dalam menangani konflik itu sendiri. Ya. Yaudah, kita sampai sini aja dulu pembahasan perdamaian dari perspektifnya Madara ya. Thank you udah semuanya yang udah nonton untuk live streaming perdana. Waduh. Jadi thank you banget yang udah nonton live streaming perdana Peacemaker Lab. Pasti banyak gangguan-gangguannya selama namanya juga episode perdana ya, live streaming. Pasti banyak banget gangguan ya. Kita harap nanti kedepannya bisa lebih bagus lagi kali ya dalam hal teknisnya khususnya. Ya udah segitu aja buat kamu yang ketinggalan pembicaraan kita. Insya Allah nanti kita upload ini di IGTV atau di YouTube, jadi nanti bisa sambil lihat tayangan ulangnya ya. Terima kasih Uus yang udah mau join kita ngobrol-ngobrol. Nanti kita akan ada satu sesi lagi, kita bakal bahas perdamaian menerima diri kali ya, Uus ya. Oke. Nanti kita bikin lagi. Itu sangat menarik juga sebenarnya, menerima diri dari anime Naruto. Disclaimer juga, kalau ini sepenuhnya menurut kita. Ya. Jadi Ya, sangat terbuka untuk
pendapat-pendapat dari teman-teman, apalagi yang Narutoholic. Yoi, pasti. Jadi yang nanti punya pendapat-pendapat lain boleh tulis di kolom komentar, baik di IGTV atau di YouTube ya nantinya. Thank you semuanya, koneksi semakin lambat. Terima kasih banyak buat Auna Shida, dan juga jangan lupa follow, subscribe channelnya Peacemaker Lab. Di like video ini kalau suka dengan pembahasan kita kali ini. Lu boleh juga share ke teman-teman lu sesama otaku dan juga penggemar Naruto. Share lah ke teman-teman ya. Kita punya pembahasan yang menarik di sini. Segitu aja ya. Bye. Salam. Peace. Shalom.